Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya di dalam ayat-ayat yang mulia di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kita itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan tentu dari banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ini wajib untuk kita syukuri sebagai seorang muslim, lebih-lebih lagi sebagai seorang penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kali ini kita akan bersama-sama menghafal doa-doa ilmu yang bermanfaat. Dan doa-doa ini tentu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, yang pertama, doa ilmu yang bermanfaat adalah yang Nabi ajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda kita, Ummul Mukminin, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, yang kita baca di setiap pagi, di selesai salat subuh kita. Nah, ini doa dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Sunni. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita meminta, berdoa kepada Allah agar ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon, sungguh aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita hafalkan ini, kita baca di setiap hari-hari kita. Terutama sesuai dengan bunyi hadis ini, kita baca setelah kita menyelesaikan sholat subuh kita. Setelah kita berzikir, nah subhanallah, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lalu berikutnya, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang kedua adalah doa yang juga diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Masya Allah.
Ya, kita bacakan pelan-pelan agar para jamaah, ya para penuntut ilmu bisa menghafalnya. Ya, subhanallah, dan tentu yang lebih utama lagi mengamalkannya ya dalam setiap doa-doanya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku bima 'allamtani, dengan apa-apa yang telah Engkau ya Allah ajarkan kepada diriku. Nah, jadi kita meminta ya kemanfaatan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Ya, wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ya Allah, ajarkanlah kepadaku ya hal-hal apa saja yang bermanfaat bagiku. Ya, kita ulangi pelan-pelan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, setelah itu ada tambahan ya beberapa, ya subhanallah, dalam riwayat hadis ada tambahan wazidni ilma. Ya, wazidni ilma. Dan ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya subhanallah ya. Atau dalam riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya dari ya Imam Nasai dan Imam Hakim, ada tambahan warzuqni ilman yanfa'uni. Ya subhanallah ya, barakallahu fikum. Namun yang kita hafalkan ya kali ini depannya, ya belakangnya tambah wazidni ilma. Ya kita ulangi perlahan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Ya. Ya Allah, ya subhanallah, berikanlah manfaat terhadap apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada diriku. Ya, subhanallah. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat bagiku. Wazidni ilman, dan tambahkanlah ilmu kepada diriku. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum para pendengar, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hafal dan amalkan doa memohon ilmu yang bermanfaat ini untuk diri kita. Dan ajarkan kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, keponakan, dan kerabat ya yang kita cintai. Subhanallah. Dan doa ketiga, tentu selain kita sebagai seorang muslim, ya lebih-lebih lagi sebagai seorang penuntut ilmu, meminta ilmu yang bermanfaat. Dari hadis Ummu Salamah, dari hadis Abu Hurairah, atau hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi mereka semua tadi, kita pun jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, subhanallah. Mungkin para jamaah kaum muslimin bertanya, apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ya, subhanallah. Nah, sebagian para ulama kita telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, subhanallah, bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu diantaranya, yang pertama adalah ilmu yang 100% atau dominannya membahayakan, ya subhanallah, kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Nah, ini subhanallah ya. Ada ilmu-ilmu yang subhanallah sangat membahayakan diri ya dan kehidupan subhanallah manusia, seperti ilmu sihir. Nah, ini subhanallah, seperti ilmu perdukunan. Nah, ini subhanallah ya, maha suci Allah, jangan sampai ya kita termasuk orang yang terjatuh, yang tergelincir dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berbahaya dan tentunya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Lalu termasuk ya definisi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Nah, ini subhanallah, selain itu ilmunya, materinya berbahaya, kita memiliki ilmu, ya kita sudah tahu hukumnya, melakukan ini dan itu, ya subhanallah, tetapi kita tidak amalkan. Ya subhanallah, kita sudah tahu ya larangan atau haramnya sesuatu, tetapi kita langgar. Nah, ini ilmu yang kita ketahui tapi tidak kita amalkan. Kita sudah mengetahui larangan terhadap sesuatu, tetapi kita langgar larangan-larangan Allah subhanahu
wa ta'ala. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu definisi juga ilmu yang tidak bermanfaat yang disebutkan oleh para ulama kita adalah seseorang, ya enggak, subhanallah, mempelajari fokus kepada sebuah ilmu tapi melalaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini, ya, sibuk terhadap sebuah ilmu dunia misalnya, subhanallah, tetapi terlalaikan dalam ibadah, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang termasuk dalam definisi ilmu yang tidak bermanfaat adalah seseorang semakin bertambah ilmunya, namun akhlaknya semakin berbeda jauh dengan ilmu yang dia miliki. Ya, subhanallah. Harusnya seseorang itu ketika dia bertambah ilmunya, bertambah baik adabnya, bertambah mulia akhlaknya. Nah, ketahuilah, ketika kita bertambah ilmunya, tetapi akhlak dan adab kita berkebalikan dengan ilmu yang kita miliki, ketahuilah, sungguh ilmu tersebut adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka subhanallah, para ulama kita sebahagiannya rahimahullah menyebutkan bahwa subhanallah, ya, inti dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki kehidupan agama kita, memperbaiki kehidupan dunia kita, dan memperbaiki kehidupan akhlak dan adab-adab yang kita miliki. Jadi ketika kita memiliki sebuah ilmu, ilmu itu memperbaiki semakin baik agama kita, semakin baik adab dan akhlak yang kita miliki, baik itu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, ya, subhanallah, kepada pemimpin, kepada para ulama, dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada umat manusia, termasuk juga hewan-hewan, ya, dan lingkungan. Ya, semakin baik sikap kita, perbuatan kita dalam agama kita, dalam dunia kita, dan akhlak kita. Sungguh ilmu itulah ilmu yang bermanfaat. Maka doa yang ketiga, kita berlindung kepada Allah. Ini doa dari sahabat Nabi Zaid, ya, bin Arqam radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dari para ulama Ahlus Sunnah. Subhanallah, ilmu, ya, kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Masya Allah. Jadi doa ini berkumpul dari, ya, berkumpul dengan permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, berbagai, ya, subhanallah, hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama tadi, perlahan, ya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsya, dari hati, dari qalb kita yang tidak pernah khusyuk, yang tidak bisa khusyuk, ya, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Wa min qalbin la yahsya, ya, subhanallah. Ini doa barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, wa min nafsin la tashba, dari jiwa, dari nafsu, hawa nafsu kita yang tidak pernah puas, yang tidak pernah cukup. Ini subhanallah, hawa nafsu, ya, seorang anak manusia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tidak pernah puas, yang tidak pernah merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa-doa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini tentu, ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi secara perlahan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Masya Allah. Mudah-mudahan, ya, 3 doa ini, jamaah kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, dimanapun Anda berada, kita semua bisa menghafalnya, dan kita mengamalkannya, kita berdoa dengannya.
setiap hari-hari kita di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajabah, yang betul-betul ya subhanallah, tempat-tempat yang sangat utama, memiliki keutamaan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doa kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah doa ya Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Sunni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang kedua, dari doa Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilmah. Wa zidni ilmah. Dan doa yang ketiga dari Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua agar kita mampu ya mensyukuri nikmat ilmu ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama cara mensyukurinya ya semakin banyak, semakin tekun, semakin istiqomah kita berdoa kepada Allah di setiap hari-hari kita, di setiap doa-doa dan salat-salat kita, dengan meminta doa, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.